A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'd. Yang kita muliakan Datuk Seri Panglima Dr. Haji Hasbullah Haji Muhammad penasihat kita, penasihat madrasah dan Masjid As-Salam. Semoga beliau diberi kesehatan dan begitu juga semoga kita semuanya Allah kurniakan kesehatan dalam apa jua cuaca yang kita harungi. Semoga kita bertambah kuat dan sesungguhnya kita saat-saat ini berada di akhir tahun 1444. Tentunya kita perlu ambil iktibar dan muhasabah bahwa di setiap hujung sesuatu kita perlu pastikan ianya adalah hujung yang baik, akhir yang baik. Dengan istilah yang sudah biasa kita dengar, husnul khatimah. Selama ini kita kaitkan istilah husnul khatimah itu untuk menghadapi kematian. Memang benar, itu yang paling kemuncak, hujung kehidupan kita adalah kematian. Dan di situ penentuannya adalah sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Na'udzubillah. Namun tidak salah kalau kita juga kiaskan, kita bandingkan, kita samakan dengan perubahan tahun mengikut Islam, tahun hijrah. Ya, kita berada di bulan Zulhijjah. Malam ini 27 lebih kurang lah. Mungkin di Arab Saudi lebih awal lagi ya, 28, karena mereka hari raya pun awal lah. Sama ada 27 atau 28, tinggal sehari dua saja. Semoga Allah panjangkan umur kita, ya. Jangan kita merasa ada jaminan sehari dua ini pastilah masuk tahun baru, ya. Belum tentu. Jadi semoga Allah panjangkan umur kita untuk merasakan lagi kenikmatan tahun hijrah 1445. Insyaallah pada hari Selasa di sini kita adakan tradisinya lah baca doa akhir tahun dan awal tahun, dan seterusnya mungkin mengambil hikmah ataupun iktibar daripada tahun baru dengan kuliah khas daripada Ustaz Ikhwan, karena kebetulan juga hari Selasa itu Ustaz Ikhwan punya slot, ya. Mungkin tuan-tuan ingin membaca Yasin, yalah boleh juga lah dilakukan ya secara masing-masing di rumah. Semua itu hanya untuk menjadikan satu upaya ya untuk memulakan sesuatu dengan
langkah yang baik. Insyaallah ya, kita akan saya dengar bahwa ada ini. Soalan tuh dengar betul. Ya, kabar gembira awal-awal. Saya dimaklumkan di bawah ada. Di bawah ada. Seronok betul kan kalau di bawah ada ini. Tapi masih ada masa, siapa mau nyumbang dipersilakan ya. Bukan hanya menunggu bahwa adanya saja, sumbangan pun dibuka ada. Insyaallah jemaah kita sudah terbiasa. Kalau dibuka senarai apa yang diperlukan saya itu sekejap saya habis tuh ya, insyaallah. Baiklah para jemaah sekalian, untuk kita meneruskan apa yang kita terdaya. Tentunya dalam 1 tahun ini kalau diambil yang baik, kenikmatan yang kita rasakan tentunya banyak, lebih banyak ya daripada yang kurang baik ataupun yang dianggapnya musibah ya. Dari segi penambahan ilmu insyaallah ya, insyaallah ilmu bertambah, cumanya hidayah ataupun kefahaman. Sebab sebanyak berlaku, tidak sedikit yang sudah kita saksikan ya, golongan yang berilmu ternyata tidak menunjukkan ya keilmuannya itu. Mungkin ini karena tidak diiringi dengan faham ataupun hidayah lah yang kita biasa panggil hidayah, dan juga yang kita sebut sebagai keberkatan ilmu yang biasanya ditunjukkan dengan adanya adab ya. Kita bukan ingin menunjuk sesiapa, tapi hakikatnya kita sering orang ini yang dianggap beragama, berilmu, tapi kadang-kadang kata-katanya ya kurang sesuai. Kalau tuan-tuan mengikutinya juga apa yang berlaku di Indonesia sekarang ini tengah sangat panas. Seorang yang mengaku syekh, kiai, ulama, namun begitu berani macam membawa satu ajaran ya, mazhab baru dengan syariat yang dia cipta, dan itu semua berdasarkan ilmu. Orang ini ada ilmu, pintar ya, maksudnya pintar dalam membuat kesimpulan, tetapi kesimpulan ini mungkin tidak dipandu oleh ulama-ulama terdahulu yang sudah lebih awal ya, yang mempunyai nama besar, namun dengan mudah saja memperlekehkan ke semua itu. Mungkin tuan-tuan boleh ikuti ya. Kita tidak ingin membicarakannya di sini. Kalau tuan-tuan ingin panjangkan bolehlah kita discuss nanti insyaallah. Jadi kita tidak mau juga ada di sini macam tuh ya, mengubah hukum dengan pandangan sendiri, dengan mengaku ada mazhab sendiri dan sebagainya. Ini yang kita takutkan. Dan ternyata ada indikasinya sebenarnya untuk kita, sama ada kita ataupun orang yang kita anggap sebagai baik, betul, itu adalah daripada tutur kata, daripada lisan, daripada lidah. Maaf saya katakan, apapun, siapapun ya, selama lidahnya bagus, tutur katanya bagus, maka orang itu adalah bagus ya. Tapi kalau tutur kata, ucapan, lisannya dia mungkin menyakiti orang lain, itu bermakna masih perlu dia untuk melengkapi dirinya lah dengan ilmu dan adab insyaallah. Karena malam ini bismillah kita akan membuka satu tajuk baru selepas kita beberapa helai kita pelajari ini hadis sahih Muslim ini, dan yang terakhir itu berkenan dengan kisah seorang wanita Israel sebenarnya yang memberikan minum kepada anjing yang kehausan lalu dinyatakan sebagai ahli surga ya kan. Itu nanti saya akan simpulkan balik ya. Cuma saya maklumkan awal, kita akan masuk tajuk barunya tentang adab bertutur kata. Adab bertutur kata.
Lalu bukanlah artinya saya menyampaikan ini bermakna saya lebih baik tutur katanya. Jauh sekali, ya. Tapi marilah kita jadikan peluang ini sebagai peluang untuk kita sama-sama, ya, sama-sama merujuk kepada sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi yang sahih ini untuk kita belajar menyempurnakan diri kita, terutamanya daripada segi tutur kata, ucapan yang kita sudah biasa, ya, kita lontarkan kepada orang lain. Jadi sebelum itu saya ingin mengulangi, ya, sebab saya merasa ada yang tertinggal pada 2 minggu lepas itu. Minggu lepas kan ditukar dengan slot kuliah khas itu kan. Jadi 2 minggu yang lalu tentang kisah wanita yang memberi minum anjing lalu masuk surga, sedangkan dosanya lebih banyak. Kalau menurut perkiraan kita manusia, dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Dan ini memberikan message seolah-olah Islam itu membenarkan kita berbuat maksiat sebanyak manapun, lalu boleh ditutup dengan satu kebaikan saja. Artinya kita tidak peduli dengan kebaikan-kebaikan yang dibuat lebih awal, yang pentingnya kebaikan yang di akhir, ya, itu kita khawatir begitu. Dan ternyata memang ada sebagian berpandangan demikian daripada saudara-saudara kita, ya, sampai mereka ada yang mengatakan, buat apa sholat kalau masih berbohong, contohnya kan. Buat apa puasa kalau masih buat salah. Nah, jadi mereka membandingkan sedemikian, ya. Padahal kewajiban tetap kewajiban. Adapun perbuatan dosa tentunya ada hukumannya, ya. Hukuman dosa itu sendirilah. Jadi sebenarnya kesimpulan daripada hadis itu, pertamanya soal masuk surga ini memang dari segi asbabnya itu adalah husnul khotimah, ya, husnul khotimah. Namun yang lebih menentukan juga adalah rahmat Allah, ya, husnul khotimah dan rahmat Allah. Kita jangan merasa, ya, kita yakin masuk surga hanya karena kita rajin berjamaah, hanya karena kita duduk dalam majelis ilmu yang penuh dengan rahmat, ya. Jangan ada keyakinan sedemikian, ya, tapi harapan itu mesti ada lah, ya, kita mengharapkan. Jadi semua itu bergantung kepada rahmat Allah. Jadi soal wanita ini yang sudah melakukan dosa bertahun-tahun, lalu dalam sekejap menjadi ahli surga oleh sebab memberi minum seekor anjing, di mana anjing itu hukumnya haram, ya, dalam Islam. Tapi masa itu bukan syariat Islam, ya. Ya, tapi ini sebenarnya adalah hak Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan berkemungkinan selepas perbuatan dia, ya, memberikan minum itu tak lagi berbuat zina, tak lagi berbuat dosa. Sebab kalau dia berbuat dosa bermakna dia tidak lagi husnul khotimah, ya. Dia menjadi su'ul khotimah. Yang keduanya, dalam Al-Quran sudah dinyatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila disekutukan, ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika, tetapi Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik, ya. Jadi dosa yang tidak diampunkan oleh Allah adalah syirik, meyakini adanya Tuhan lain selain Allah, meyakini ada kuasa lain selain kuasa Allah, meyakini ada pemberi rezeki yang lain selain Allah. Ini yang Allah tidak ampunkan. Manakala dosa-dosa yang lain sebesar apapun, termasuk dosa zina, masih ada peluang diampunkan. Jadi dalam kes ini bermakna wanita pezina ini sudah diampunkan dosanya kalau betul-betul ataupun kalau dinyatakan dia adalah ahli surga. Yang ketiga, hadis itu menunjukkan message juga tentang keutamaan sedekah
Dan sedekah yang hebat adalah sedekah berupa memberi air, memberi minuman, ya. Jadi jangan anggap ringan kalau sekedar kita memberikan air minuman, karena air minum itu masuk ke dalam perut, sedangkan perut binatang juga mempunyai keunggulan, apalagi kalau masuk ke perut orang manusia, lebih-lebih lagi perutnya orang beriman, ya. Karena insya Allah orang beriman akan menunaikan sholat, ya, berbuat kebaikan, ada kekuatan dengan berkah air yang disedekahkan itu. Jadi mari sama-sama sedekah air. Ini air mineral, boleh dihantar sebanyak-banyaknya, ataupun juga untuk minuman. Nah, itu yang tadi itu di bawah ada itu, mungkin teh tarik, kopi dan lain sebagainya lah. Oke, kemudian poin yang berikut. Yang terakhir ini tentang hadis menyatakan cerita wanita zina yang masuk surga ini adalah dilarang untuk memelihara anjing, ya. Anjing ada binatang yang tak boleh dipelihara kecuali dengan tujuan keselamatan ataupun untuk menjaga ladang, ya, menjaga ladang ataupun untuk berburu. Ini zaman dulu lah berburu. Kita ini tidak logik berburu apa? Ya, mancing ikan sajalah. Kalau mancing dah payah bawa anjing, ya. Tapi kalau berburu yang memang memerlukan asisten, kadang-kadang menembak burung yang jauh di sana itu, anjing itu yang kutip itu. Tapi teruslah disucikan dahululah, ya. Jadi tidak ada kebenarannya untuk memelihara anjing, karena anjing juga adalah binatang yang menghalang rahmat. Apa contohnya menghalang rahmat? Kalau ada anjing di kawasan rumah, begitu ada tetamu datang, anjing menggonggong, sudah pasti tetamu tidak selesa dan boleh jadi tak jadi masuk. Nah, gara-gara ada anjing. Dulu saya pernah mengajar di rumah seseorang, mengaji kan dulu masih sehat tuh, banyak rumah saya pergi naik motor. Ada satu rumah itu dia pelihara anjing, tapi oke lah dalam kandang, di belakang, dalam kandang, dia tidak keluar. Tapi itu pun begitu saya mau masuk, mau buka gate, dia punya gonggong itu tidak pandai berhenti, kuat betul. Jadi saya pun kalau masuk rumah itu macam tak selesa. Ini mau mengaji di gonggong-gonggong ini apa ini, kan? Nah, tapi itu saya pun tak berani tegur lah, cuma kebetulan dalam kandang juga, ya. Bagi saya bolehlah. Nah, kalau dia berjalan-jalan ini yang tak boleh. Itulah penutupan daripada hadis yang kita pelajari tentang keutamaan memberi minum dan makan, ya, kepada binatang yang diharamkan, sehingga boleh menyebabkan kita akan masuk surga insyaallah. Jadi kita akan mulakan tajuk baru tentang adab bertutur kata. Sekali lagi, niat kita insyaallah, ya, kita ingin memperbaiki kata-kata kita, ucapan kita ini, karena dalam hadis yang lain dinyatakan al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi au kama qala. Orang Islam itu ialah apabila orang Islam yang lain merasa selamat daripada lidahnya, ucapannya, dan juga tangannya, ya. Jadi kita tak mau, kita belum dikatakan Islam kalau kita suka mengutuk, mencela orang lain. Terlebih lagi, maaflah, di negara ini dalam suasana politik yang panas, kan? Di Indonesia pun sama, di sana disebut sebagai tahun politik, terang-terang lagi disebut tahun politik. Nah, karena tahun depan 2024 pemilihan semua itu, presiden, ahli parlemen, gubernur, semua satu kali. Indonesia berani akan mengadakan pemilihan serentak, boleh bayangkan itu, ya, serentak. Jadi tentunya di sanalah orang baik, orang jahat bercampur itu, ya, untuk semata-mata ingin mencapai kemenangan. Nah, di negara ini pun sudah kita dengar, kan, kata-kata yang tak sesuai, menghina sana, menghina sini,
sehingga banyak repot polis dibuat, repot banyaklah, satu repot demi repot disiasat. Ini sekarang kerja polis pun menyiasat banyak ya mengenai ucapan kebencian dan sebagainya. Apalagi di Malaysia ini ada istilah 3R kan, 3R itu race, religion, apa lagi? 3R itu yang mengenai suku, agama dan bangsa lah. Ya royalty pula royal ya. Race, royal and religion. Itu di Indonesia sudah lama itu istilahnya SARA, SARA. Suku, agama, ras, apalagi yang terakhir itu. Ini memang itu istilah manusia disuka begitu. Ambil peluang untuk mengambil kesempatan ya untuk manusia atau penyokongnya itu mendengar dan ikut naratif. Di sini istilahnya naratif. Kalau di sana narasi, naratif. Ya. Jadi jangan kita syok, terlampau syok, seolah-olah kita berada pada kebenaran, sehingga kita boleh melontarkan kata apa-apa. Apalagi kita menganggap kita ini berjuang, berjihad, mati syahid. Masya Allah lah kan. Karena itu semuanya dalam keadaan kita ini ijtihad. Ini kumpulan ini pun ijtihad, kumpulan sana pun ijtihad. Ya, semuanya sama-sama ingin melakukan kebaikan, ingin memenangkan kebaikan. Ya, jadi insya Allah kita ingin ya menampilkan diri kita ini yang sebaik-baiknya, dan kita ingin memilih juga orang yang sebaik-baiknya. Apa ciri-cirinya? Itulah saya katakan tadi, tutur kata. Walaupun itu pihak lawan, kalau tutur katanya bagus, orang ini bagus, kita tidak boleh terperangkap dengan istilah lawan. Ini sih masalahnya. Sedangkan Al-Quran juga menyatakan itu, ya, kita tidak boleh berlaku zalim, tidak adil hatta kepada musuh. Kepada lawan pun kita tidak boleh berlaku tak adil, walaupun lawan. Jadi kalau lawan itu baik, kan lawan dari segi lawan pertubuhan saja, lawan organisasi politik saja. Tapi begitu dia melakukan kebaikan, kita anggap kebaikan itu. Ya. Buruknya manusia ini ada dijelaskan ini. Ini pertanda manusia yang kurang baik. Kalau dia sudah benci, kebaikan semua dilupakan. Padahal keburukannya satu saja, maka yang dilihat keburukan ini. Sebaliknya orang baik adalah dia akan melihat kepada kebaikan, walaupun kebaikannya satu, keburukannya banyak, dia akan melihat kepada kebaikan. Begitu ya. Jadi jangan disebabkan kita bermusuh ya dari segi perlawanan politik, ekonomi, budaya ya dan lain sebagainya, tapi kita melupakan yang utama, yaitu keadilan. Dan keadilan kata Allah aqrabul taqwa, menghampiri takwa. Bermana siapa tidak adil tidak bertakwa ataupun kurang takwa. Tapi kalau bersikap adil, bermana dia menghampiri takwa dan ada harapan menjadi orang yang bertakwa, yang merupakan semulia-mulia manusia ya, yaitu orang yang paling bertakwa. Baik, kita akan bermula dengan hadis yang pertama pada tajuk adab bertutur kata ini, manakala dalam susunan Sahih Muslimnya ialah hadis nomor 2246 ya. Banyak ini, sudah 2246 dari jilid pertama hingga jilid keempat. Ini jilid keempat lah. Kita mulakan insyaallah, kita sama-sama semak bunyi hadisnya dan terjemahannya. An Ibni Syihab akhbarani Abu Salamah Ibnu Abdurrahman qala qala Abu Hurairah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla yasubbu ibnu Adam ad-dahra wa ana ad-dahru biyadiya al-lailu wan naharu. Maksud hadis, daripada Ibnu Syihab telah mengkhabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman, ia berkata, Abu Hurairah
radhiyallahu an mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, anak Adam suka mengutuk masa, padahal akulah yang menciptakan masa ini. Aku berkuasa untuk mengganti malam dan siang. Hadis riwayat Imam Muslim, ya. Jadi tajuk kecil yang kita belajar saat malam ini adalah larangan mengutuk masa. Larangan mengutuk masa. Dan inilah yang paling awal. Manusia ini dinasihati, ya, ataupun dididik supaya jangan cepat mengutuk masa, jangan cepat mencela masa. Karena ini yang selalunya sering mudah kita ini mencela masa. Contohnya sekarang ini. Mencela masa biasa berkaitan dengan cuaca. Sangat erat dengan cuaca biasanya lah, ya. Lebih mayoriti kepada soal cuaca. Ini cuaca hujan, angin yang biasanya menyebabkan ada sedikit gangguan lah dalam kehidupan kita, kan? Gangguan ataupun kerugian. Jadi jangan sampai dengan sebab adanya kerugian yang sedikit, ya pada saya sedikit lah, itu menyebabkan kita mencela masa, sampai-sampai mengatakan hari ini tak bagus, hujan saja, angin kuat. Dikutuknya masa itu, dikutuknya hari itu. Kemarin pun tak bagus, panas contohnya, kan. Akhirnya dia membebel, kalau panas betul, kalau hujan sejuk betul. Ini hati-hati, ya, kita kena kawal. Jangan pula istilahnya, ini mulut aku lah, mulut aku. Siapa cakap mulut kita ini? Mulut ini adalah pinjaman. Memang mulut ada pada tubuh kita, tapi Allah sudah berikan amanah itu untuk menjaga mulut, ya. Jangan mencela masa. Apapun kerugian, biasanya ini digoda ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik disebabkan cuaca itu. Apalagi kepada para peniaga-peniaga ini. Biasanya peniaga lah sebab berkaitan dengan dunia ini. Ya, orang biasanya kita tidak mau rugi dari segi dunia. Ya. Berniaga air sejuk contohnya. Turun hujan, sehingga tidak laku. Sudahlah itu. Ini bukan senang memang, bukan senang untuk redho. Apalagi dia seronok juga dengan keadaannya yang kurang bagus. Air yang ada itu, yang sudah terjual, dia sedekahkan. Itu hebat itu. Diantar ke masjid, ini air yang sudah terjual. Itu loh. Itu satu bukti lah dia redho, ya. Tapi kalau dia kata, kenapa hujan ini bikin saya rugi saja, ini, ya, hati-hati. Ini yang boleh menyebabkan tergelincir. Sebab ya, macam tadi pun baru saya perasan. Tadi angin kuat, kan, kami jalan-jalan di KK, banyak pokok tumbang, banyak pokok tumbang. Kuatnya angin tuh di KK itu, di KK sibuk itu bawa senso sana sini tuh, potong, kasih clear jalan itu, ya. Balik-balik ke rumah, oke saja, saya tidak perasan. Sekali tadi mau pergi masjid, rupanya saya punya pokok pisang banyak tumbang di berapa batang itu. Saya ingat tuh ada yang tengah berbuah itu, tumbang pula tuh. Alhamdulillah, ya. Tak adalah maksudnya. Ya, kalau boleh, itulah. Begitu ada kejadian sedemikian, tidak perlu kita membebel ataupun kita merasa dirugikan. Ya. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Soal mencela masa ini atau mencela keadaan lah, kan, dia hukumnya ada, kalau kita bagikan ada tiga lah. Ada yang boleh, ada yang dibolehkan kita macam mencela, macam lah tuh, tapi niat kita bukan mencela.
Ini tergantung niat kita kan. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya perbuatan itu bergantung pada niat, ya. Seperti mencela, tapi tidak mencela. Niatnya adalah untuk mengkhabarkan. Nah, kalau kita cerita itu tidak apa, tidak dosa. Nah, insyaallah macam tadi yang saya katakan tadi, musim angin ribut kuat, pokok pisang tumbang, hanya bercerita, mengkhabarkan, itu boleh. Nah, cuma jangan diiringi dengan rasa tak puas hati itu. Rasa tak puas hati, jangan aku tunggu itu pisang dia itu, kenapa pula tumbang? Ndak jadilah aku makan pisang. Oh, pasal pisang saja pun kan. Ataupun yang ada pokok mangga kan, sekarang musim mangga nih, banyak dia punya bunga-bunga tuh, banyak berjatuhan. Jangan sampai tercakap itu, alah ndak jadilah makan mangga nih, banyak-banyak nih, banyak yang jatuh, ya. Jadi bercerita, sekadar bercerita hanya untuk mengkhabarkan suatu peristiwa tentang sesuatu keadaan yang berkaitan dengan cuaca ataupun dengan masa ini, ya boleh. Termasuklah perniagaan juga. Kalau perniagaan bisa kata hari ini kurang pembeli sebab mungkin orang tidak datang pasal hujan, itu bercerita saja. Nah, itu dibolehkan kalau tujuannya bercerita. Ya, tapi kalau tujuannya untuk dia melepaskan rasa tak puas hati, ini masuk hukum yang berikutnya. Hukum yang kedua pula ini boleh dikatakan syirik. Syirik besar, asyirkul akbar, ya. Syirik asgor itu riya, ya. Syirik besar ini yang dia merasa ada kekuatan lain selain Allah. Apabila dia menganggap masa itulah yang menyebabkan berlakunya baik atau buruk, tanpa mempercayai adanya kehendak Allah. Nah, ini yang bahaya, ya. Jangan sampai ada mengatakan perniagaan saya bagus sebab cuacanya bagus. Begitu. Cuacanya bagus bahwa ini, itulah perniagaan aku bagus. Dia lupa kehendak Allah. Kalau sampai begitu, ini namanya syirik besar. Atau sebaliknya, perniagaan saya tidak bagus pasal cuaca tidak bagus, kan? Nah, ini contoh, ya, contoh. Jadi ini semuanya mesti dikembalikan kepada hati, ya, qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Jadi kalau ada yang menganggap masa itulah yang menentukan baik atau buruknya sesuatu yang kita alami tanpa meyakini adanya kuasa Allah, itu sudah kategori syirik, bermakna ada kuasa lain selain kuasa Allah. Ini hukum yang kedua, ya. Manakala yang ketiga itu dia lebih sederhana. Lebih sederhana, yaitu dia mengaitkan juga dengan kuasa Allah, ya, tapi dia masih tidak puas hatilah. Maksudnya masih dia mencela masa itu, ya. Mungkinlah contohnya lah, ini contoh lah, dia mengatakan Allah kasih turun hujan, bah. Allah kasih turun hujan, bah. Jadi beginilah saya punya perniagaan, contoh kan. Dia menyebutkan kuasa Allah, tapi masih dia tidak terima dengan keadaan itu. Ini kategorinya dosa, tetapi tidak masuk syirik, ya. Dan tidak dalam keadaan syirik, dia hanya bersifatnya fasik lah, ya. Dia tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi sebaik-baiknya memang kalau boleh kita elakkanlah daripada bercerita tentang cuaca yang biasanya yang merugikan kita ini, sebab kita takut setan akan masuk dalam godaannya lah, sehingga kita mungkin akan tergelincir dengan kata-kata kita, ya, kata-kata itu kan. Nah, ini masalah kita menjaga lidah. Dalam ayat Quran yang lain ada satu contoh juga ucapan daripada Nabi Lut di sini. Nabi Lut pernah juga dia mengatakan hadza yaumun asib, hadza yaumun asib, ini adalah hari yang amat sulit. Tapi Nabi Lut tidak mencela masa, dia hanya menceritakan, menggambarkan bahwa hari itu adalah hari yang
yang amat sulit. Jadi sebagai pekerja macam kita yang merasa mungkin banyak urusan, ada kesusahan, kita boleh bercerita, ya. Tapi jangan terlebih cerita itu sehingga kita seolah-olah menganggap adanya hari yang menguntungkan ataupun yang tidak menguntungkan, ataupun yang kita sebut dengan sial. Istilah sial ini hati-hati. Tidak ada dalam Islam itu hari yang sial. Ya, semua itu bergantung kepada usaha. Bagaimana kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan kebaikan. Baik, dalam hadis ini juga disebutkan kata Allah, ya, ini hadis ini sebenarnya hadis qudsi, ya. Hadis ini dia menyebutkan firman Allah. Kan tadi Nabi atau Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Yang kita tahu Allah berfirman dalam Al-Quran, tapi ada firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran. Itu disebutkan sebagai hadis qudsi yang di sini firman Allah adalah Anna ibnu Adam yasubu ibnu Adam ad-dahra. Manusia itu, anak Adam itu manusia kan, suka mengutuk masa, suka, ya, mananya seringlah mengutuk masa. Padahal wa ana ad-dahru, padahal akulah, kalau ikut dia punya bahasa Arab ini, akulah masa. Wa ana ad-dahru, akulah masa. Kenapa Allah menyebutkan begitu? Wa ana ad-dahru, seolah-olah Allah punya nama lain, yaitu ad-dahru, masa. Ya, penjelasannya bukan demikian, ya. Bukan demikian. Allah tidak mempunyai nama lain apalagi nama ad-dahru, melainkan nama yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Asmaul Husna, itu kan 99 nama itu nama lain Allah, ya, merujuk kepada sifat Allah, ya. Jadi ad-dahru di sini maksudnya Allah yang menciptakan masa. Karena antara masa dengan zat Allah itu sangat dekat, maksudnya Allah yang menciptakan masa. Kan kita ini manusia memang tidak lepas daripada masa. Boleh dikatakan sesuatu atau perkara yang semua manusia miliki adalah masa. Itu Allah yang bagi semua. Kalau benda lain macam rumah, ada orang tak punya rumah. Harta, ada orang tak punya harta. Kan? Nyawa pun suatu masa akan diambil. Tapi masa ini dia terus. Dan Allah sudah membuat peredaran masa yang kita alami ini ialah siang dan malam. Walaupun ada datus cerita itu siang malam pun lain-lain kan. Kalau di negara mana itu yang katanya tidak ada siang, tidak ada malam, begitu saja kan. Itu soal lain, itu memang itu juga kuasa Allah, ya. Sebenarnya ada siang malam, cuma matahari di sana kedudukannya tidak sama dengan di sini. Tapi secara umumnya Allah memperkirakan kita ini siang dan malam, tidak ada yang lain. Maksudnya Allah mengendaki begitu. Bukan 3 term, 3 shift. Contohnya siang malam apalagi gitulah kan. Apa namanya itu, tidak ada nama lah. Kita ni alaminya siang dan malam. Lailan wa naharon. Nahar dulu, siang, nahar wa lailan. Tapi dalam bahasa Arab selalunya bukan siang dan malam, malam dan siang. Karena apa? Karena dalam Islam kita bermula daripada malam. Inilah bermula sudah malam. Tapi kalau ikut daripada Nasrani lah, itu siang dan malam, ya. Kita sebenarnya sepatutnya malam dan siang. Jadi kata Allah, biyadiya al-lailu wan nahar, di tanganku malam dan siang. Allah, ini bukti wujudnya Allah, adanya siang dan malam, adanya malam dan siang. Yang seolah-olah bahasa Melayunya itu semula jadi. Tidak, bukan semula jadi, Allah yang jadikan. Kalau Allah mengendaki, boleh stuck siang terus, tiada malam, boleh. Itu nantilah mendekati hari kiamat, di mana matahari bertukar terbit dan terbenamnya. Itu sudah
mengalami gangguan, memang sudah akan Allah tentukan pada masanya. Jadi maksudnya kalau kita mencela masa, itu berarti mencela Allah yang menciptakan masa. Siapa yang mencela hari ini hari yang tidak baik gara-gara hujan dan angin, itu sebenarnya bukan mencela hujan dan angin saja, tetapi mencela penciptanya, pencipta hari, pencipta angin, pencipta hujan ialah Allah. Jadi begitu. Kalau kita punya akidah yang kuat begitu, ya termasuklah berkaitan dengan mungkin soal kita berpolitik, ya, menang atau kalah. Nah, itu juga kita kembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti misal katalah masa mengundi hujan lebat contoh, sehingga kurang keluar mengundi, lalu berlakulah kekalahan oleh si calon. Ini pun tidak boleh terus mengatakan pasal hujan lah ini aku kalah. Nah, itu juga, ya. Kalau mengutuk hujan bermakna mengutuk penciptanya. Pencipta hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu besar dia punya kesan daripada mulut kita yang orang bilang apa? Mulut leze kan? Mulut yang sukalah melepas saja. Hati-hati. Ya, kita nampak juga ada mungkin pemimpin kah, saya katakanlah siapa-siapa, macam yang melepas saja cakap. Ya, dibilang kalau ditanya kenapa cakap melepas, saya menyatakan kebenaran. Kebenaran tapi menurut satu pihak, mungkin pihak lain bukan kebenaran. Jadi siapa yang main lepas tuh, ini ditakutkan kesannya sangat besar. Nah, termasuklah ucapan kita ini. Apalagi Allah itu sami'un basirun, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kata-kata kita yang kita ucapkan, contohnya di mana? Di Taman Jambu waktu kita minum kopi, ada kata-kata yang kita mencela masa, Allah dengar. Satu lagi yang ada di KK, beli ikan di pasar, jumpa kawan, dia mencela masa, Allah dengar. Ya, berapa bilion manusia yang berkata mencela masa pada masa yang sama, Allah dengar. Allah mau mengetahui dan malaikat mencatat, dan itu semua akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi kita perlu berhati-hati. Kesimpulannya, insyaallah siapa yang kurang bercakap maka tentunya kurang risikonya bercakap yang tak betul, ya. Dalam hal ini adalah soal mencela ataupun mengutuk masa ataupun suasana yang kita alami dalam kehidupan kita. Insyaallah kita akan teruskan pada minggu hadapan tentang adab bertutur kata. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna mutabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran, wa zahiran wa batinan, wa qawlan fi'lan wa ibadatan wa amalan salihin ya rabbal rahimin. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.